Halo Sobat Robokids, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Hari ini kita ketemu lagi di acara talk show dengan tema Yuk Kepoin Tim WRO 2022. Nah, buat yang belum tahu atau penasaran apa sih WRO 2022 itu? Nah, saya mau cerita sedikit ya. Sebenarnya itu WRO adalah sebuah ajang perlombaan Lego yang awalnya ada juga diawali dengan WRO Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 2022 lalu di Surabaya. Kemudian para pemenang juara satu itu bisa berangkat mengikuti WRO internasional yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November di Dortmund, Jerman. Nah, sekarang saya sudah berkumpul nih dengan beberapa tim yang berkesempatan untuk bisa berangkat ke Jerman. Kebetulan yang saya undang hari ini itu berasal dari Surabaya. Oke, kita kenalan dulu ya. Kebetulan yang datang di sini adalah orang tua dan juga peserta. Yang pertama untuk kategori SD. Nah, kategori SD ada Ade Amar, Arda Ilhami, dan Ibu Dian. Halo, apa kabar? Baik. Baik ya, wah sudah kembali ke Indonesia. Kebetulan sebenarnya Ade Amar ini satu tim berdua ya, betul ya, Ade Amar ya? Betul. Ya, cuman kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir pada Zoom dan diwakili oleh Adik Amar dan Budian. Oke, selanjutnya untuk kategori SMP kita mau menyapa ada Adik Jeremia Sebastian Tan dan Ibu Heni Budiati dan juga Devin Matthew Kristianto dan Ibu Herlina. Halo, apa kabar? Halo. Halo, senang sekali. Oh iya, saya nggak sendiri loh. Saya ditemani satu teman juga, namanya Bro Yudis. Halo, Bro. Oke, halo. Bu. Nah, oke. Nah, di acara Yuk Kepoin tuh kita pingin tahu ya, ibu-ibu dan adik-adik, kita pingin tahu bagaimana sih perjalanan kalian dari awal bisa menuju ke WRO internasional di Jerman gitu ya. Jadi kita mau tanya-tanya dulu mungkin dari para sobat Robokis tuh pengen tahu gimana sih atau nanti punya bayangan dan keinginan supaya wah kayaknya tahun depan nih aku harus ikut deh kayak gitu ya. Jadi kita mau cerita-cerita pengalaman-pengalaman kalian. Oke, yang pertama. Nah, saya mau tanya dulu nih sama mama-mama ya. Sama mama-mama. Bagaimana sih ceritanya di Amar, di Devon, di Jeremia itu bisa ikut ke Olimpiade Lego Robotik tingkat dunia atau WRO 2022? Kan pasti nggak tiba-tiba gitu langsung WRO ke Jerman gitu, nggak mungkin kan? Pasti ada step-stepnya. Bisa nggak? Tolong dijelasin. Mungkin siapa Bu Heni atau Budian atau Bu Herlina? Silahkan. Kemudian saya kalau gini, kalau anak-anak kalau mau mewakili Indonesia kan memang bertahap ya. Jadi harus menang di mungkin pertama nasional ya Indonesia. Kalau sudah juara di Indonesia, baru juara satu, baru bisa ke internasional gitu ya. Kalau untuk dari Jerry sendiri, sebenarnya dia sudah ikut Lego mulai umur 2,5 waktu itu ya, 2,5 tahun. Jadi sudah lama banget. Terus perjalanannya kalau untuk Jerry, dia dulu lebih sering ikut yang open kategori gitu. Mulai 2016 mungkin ya, atau 2014 ya, saya agak lupa. Lebih sering ke open kategori waktu itu. Setelah itu baru nyoba ke regular. Nah, gitu. Jadi selama ini sebenarnya dia nggak pernah bisa masuk di juara satu gitu. Mesti kalau nggak 4, 3 seperti itu. Jadi ya puji Tuhan kalau tahun ini bisa juara satu, akhirnya bisa mencoba mendapat pengalaman yang luar biasa untuk bisa ke internasional. Itu.
ya harus tetap semangat. Oke. Oke, berarti kalau saya ambil kesimpulan berarti untuk bisa menuju ke Jerman itu harus mengikuti WRO Indonesia terlebih dahulu dan harus menjadi juara satu di setiap levelnya. Betul begitu ya Ibu ya? Betul ya. Oke, Ya, jadi juara satu di WRO Indonesia baru deh bisa berangkat ke WRO internasional. Oke, eh kita tahu ya persiapan dari WRO itu nggak mudah gitu ya. Boleh nggak diceritakan kendala-kendala apa sih yang dihadapi ibu-ibu ini pasti yang pasti tahu ya kalau anak-anak mah pasti terima jadi gitu ya dia belajar robotnya. Nah, saya mau tahu dulu nih dari mama-mama, kendala apa sih yang ditemui pada saat persiapan ke Jerman? Mungkin dari tiket atau dari visa. Lah, itu mungkin bisa diceritakan nggak mama-mama ini apa kendalanya sebelum berangkat ke Jerman? Wow, wow banget itu perjuangan. Kita disuruh flashback nih. Iya. Mungkin Bro Yudis juga tahu juga ya bagaimana repotnya kami ketika mengurus, paling nggak pertama kali untuk masuk ke Jerman itu kan kita butuh visa Schengen. Itu Masya Allah itu perjuangannya banget. Bahkan ketika Hamin itu kan ketika kita mau ikut WRO internasional itu kan kita harus daftar ulang dulu, mendaftarkan ulang ke national organizer bahwa pihak pemenangnya itu akan yang juara satu di Indonesia itu akan ikut ke Jerman seperti itu. Nah, ketika pendaftaran itu butuh visa. Nah, otomatis kan kami itu nunggu visa itu sampai H-10 itu belum jadi visanya. Sampai akhirnya kita tuh ya minta tolong ke siapa seperti itu kan. Dan alhamdulillahnya kok tiba-tiba itu ini kita ditolong sama ajudannya Pak Wagub, Pak Emil. Ya, kita waktu itu pas papanya Amar itu nge-tweet Pak Emil Dardak dan alhamdulillah kok dibales. Dari situ mulai ada titik terang, visa Schengen kita udah mulai rilis seperti itu. Dari situ itu udah kita udah mulai, tapi sebelumnya kita juga udah mulai ini sih cari-cari harga tiket segala macam ya. Itu sama biasanya sih kita di rumahnya Ciheni itu sih untuk cari tiket bareng-bareng, cek harga tiket itu nggak cuma sehari 2 hari, bolak-balik ngecek. Terus kemudian tapi kita juga nggak berani beli dulu kan karena kita memastikan visa kita sudah oke dulu baru kita berani beli kan. Seperti itu. Untuk persiapannya anak-anak sih ya mereka tetap latihan ya. Kita emak-emaknya ini yang ubek kiri kanan anaknya. Jadi anaknya tetap latihan, emak-emaknya yang cari visa, cari tiket sambil deg-degan. Ini visa keluar nggak ya gitu ya. Betul banget. Jadi suka dukanya bareng-bareng gitu ya. Bu Herlina, Bu Eni, Bu Dian, dan juga mungkin Bu Oci ya. Mungkin kalau misalnya hadir di sini juga ikut merasakan gimana sih deg-degannya para mama-mama gitu sebelum berangkat ke Jerman. Pertanyaan terakhir untuk para mama-mama. Boleh tahu nggak support apa yang diberikan ke anak-anak sebelum berangkat ke Jerman? Mungkin oke, kalian berangkat ke Jerman, aku beliin alat nih, gitu ya. Mungkin alat kan, kalau kita berangkat ke WRO itu kan pasti harus punya alat sendiri ya, betul ya? Harus punya Lego sendiri. Atau mungkin, oke, kamu tak suplai makanan ya, tak suplai vitamin ya, supaya nggak sakit. Mungkin bisa cerita nggak? Atau mungkin Bu Herlina nih yang belum ada suaranya nih, support apa yang bisa diberikan ke Devon dan tim Bu? Mungkin Bu? Yang pasti yang utama doa. Doa, oke. Berangkat ke luar negeri jauh lagi Sis. Terus di sana musimnya juga musim dingin. Jadi kan selain
kita harus prepare dari robotnya, juga fisik anak-anak ini kan harus disiapkan karena kan mereka tidak terbiasa dengan suhu udara yang sangat dingin kan di sana, musim dingin sampai minus bahkan waktu itu. Pertama sih yang utama memang kita supportnya doa ya. Terus kedua, fisik juga betul-betul disiapkan. Jadi ya disuruh olahraga, dikasih vitamin dulu. Ya kurang lebih sih itu. Oke, terima kasih Mama-Mama buat ceritanya. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama anak-anak ya. Kan pasti mereka punya pengalaman sendiri ya. Apa yang mereka rasakan. Nah, kayak gitu ya. Oke, sebentar. Nah, kalau tadi kan Sisrianti sudah tanya ya sama Mama-Mama step-step yang harus kalian lalui sebelum bisa berangkat ke Jerman gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, kan kalian itu bertim Jeremia dan Devon, Amar dan juga Fahri yang kebetulan tidak hadir pada malam hari ini. Gimana sih kalian itu membangun chemistry ya? Apalagi kan nggak setiap hari ketemu ya awalnya ya. Awalnya nggak setiap hari ketemu, tidak satu sekolah juga gitu ya. Pasti kan harus membangun chemistry di antara kalian ya. Jadi istilahnya eh harus klik gitu. Ya kan? Kalau misalnya nggak klik, satu pingin ke sana, satu pingin gini, itu kan kayaknya nggak jadi ya, nggak klik itu sebuah tim gitu kan. Sedangkan tim yang berhasil itu adalah tim yang solid. Kalau saya pikirnya seperti itu. Bisa ceritain nggak? Siapa dulu nih? Timnya Jeremy, Devon atau Amar dulu? Boleh, silakan. Atau mau saling itu, saling apa namanya? Saling menimpali boleh supaya rame. Ya, mungkin bisa saya mulai dulu ya. Mm-mm. Memang sebenarnya kan saya sudah mungkin beberapa bulan kenal, bukan kenal dekat sih, mungkin kenal, hanya kenal, sebatas kenal dengan Jerry. Dari Juga untuk membangun chemistry sih yang saya lakukan mungkin kalau latihan gitu, nggak benar-benar latihan gitu. Maksudnya bisa diseimbangi dengan bercanda beberapa kecil bercanda kecil, atau mungkin saat istirahat bisa main game bareng dan beberapa gitu, jadi bisa lebih akrab gitu. Juga kalau misalnya memang latihan kan gimana pun pasti tetap ada cekcoknya kan, ada nggak setuju salah satu, setuju salah satu nggak setuju, dan begitunya sih, tapi memang tetap salah satu harus bisa mengerti dan saling mengalah. Oke, kalau dari aku sih, kan kita sudah mengerjakan proyek baru ini hampir dari Maret sampai November ini kan. Kalau tentang membangun chemistry, eh ya pada saat latihan atau pada saat lagi keluar bareng gitu ya, semisal ide kita tidak ada yang sama ya tetap seperti katanya Devon, ya harus salah satu setuju. Nggak boleh satu misal mau ke jalur A atau satu ke jalur B, harus benar-benar di satu jalur yang sama. Dan untuk membangun chemistry yang baik sih sebenarnya, eh jika kita berjalan di satu jalur yang selalu sama, chemistry kita akan semakin terbangun dengan sempurna. Gitu kalau dari saya. Oke, thank you Jerry. Menurut kalian tuh kan kadang beda ya dari kacamata orang tua dan kacamata anak-anak. Sisrianti ingin tahu, menurut kalian support apa sih yang diberikan sama mama-mama sehingga kalian bisa berhasil dari WRU Indonesia sampai dengan WRU Jerman kayak gitu. Mungkin yang tadi belum kesebut boleh disebutin sama anak-anak. Kalau menurut aku tuh mama tuh ngasih support aku begini ya kayak gitu. Boleh diceritain anak-anak supaya mungkin yang mama-mama nggak ngerasa, oh ternyata anak-anak tuh ngerasanya seperti ini kayak gitu. Ayo boleh ditambahin dukungan yang diberikan sama orang tua. Ada nggak? Atau sama? Oke, kalau misal dari saya dukungannya diberikan, kan
Kalau kalian tahu aja, saya dan Devin itu kan emang sekolahnya sudah padat jadwalnya. Dan pulang sekolah kan juga malam. Jadi kita memanfaatkan yang biasanya hari untuk kita beristirahat kayak hari Jumat malam, Sabtu seharian. Biasanya kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Yaitu kita menaruh hari latihan di situ, dan kadang kalau misal benar-benar butuh dan emang robotnya lagi error sih ya kita mengorbankan jamnya, biasa kita pergi dengan keluarga gitu sih. Nah, itu menurutku kayak sebuah dukungan dari orang tuaku juga, kayak tidak memaksa aku kayak selalu harus ikut dalam ya acara keluarga gitu. Dan kalau dukungan sih kadang kalau misal kita udah gak bisa tidur gitu, aku bahas sama mamaku, atau kayak dukungan ya seperti tadi udah dibilang, kayak untuk proses berangkatnya dan proses pendaftarannya, kayak ya mereka membantu aku dalam proses-proses itu. Gitu sih kalau dari saya. Oke, berarti Jerry ngerasa banget ya support dari mama dan papa ya, dari keluarga besar tentunya. Oke. Nah, Sobat Robo Kids, kita tadi sudah tahu ya, apa saja sih step-step yang harus dilalui oleh Jeremia, Devon, Amar, dan juga Fahri bisa berhasil sampai berangkat ke WRO 2022 di Jerman. Nah, untuk saat ini kita akhiri dulu untuk part pertama di Yuk Kepoin Tim WRO 2022. Kita akan lanjut lagi. Jadi yang buat masih penasaran, kita masih ada part yang kedua ya. Jadi nanti buat Sobat Robokids yang pingin tahu kelanjutannya apa, keseruannya apa pada saat lomba di Jerman. Nah, jangan lupa kalian semua harus ikutin Yuk Kepoin Tim WRO 2022 di part kedua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.